Kekerasan, pelecehan, bahkan eksploitasi seksual ini juga terjadi di seluruh kalangan usia. Tidak apa-apalah, kan wajar kalau laki-laki nakal. Mau aku atau kamu, merdekalah atas pilihanmu sendiri. Pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang terjadi bukan hanya di negara tertentu, tetapi sudah menjadi hukum global di negara manapun. Pelecehan seksual bukan saja terjadi pada satu strata tertentu, tetapi dari strata manapun, bahkan yang mengenyam pendidikan atau tidak mengenyam pendidikan. Pelecehan seksual ini dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun, kenyataannya yang sering mendapatkan kasus pelecehan seksual dan menjadi korban didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai riset atau penelitian yang dilakukan. Kekerasan, pelecehan, bahkan eksploitasi seksual ini juga terjadi di seluruh kalangan usia, bukan hanya perempuan dewasa saja. Bahkan pelecehan bisa terjadi pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual ini pun juga bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di rumah, tapi di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap seseorang, baik melalui persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara korban dan pelaku. Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama dan dipaksakan oleh salah satu pihak, yakni pelaku, terhadap korban. Korban berada di bawah ancaman, baik itu ancaman fisik maupun ancaman psikologis, kekerasan dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, dan tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Kejahatan seksual tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui tahap pelecehan yang pada awalnya dianggap sepele oleh banyak orang atau masyarakat, atau biasa menormalisasikan suatu kejadian seperti tidak apa-apalah, kan wajar kalau laki-laki nakal, atau masih muda ini nggak apa-apalah sesekali menikmati hidup, dan sebagainya. Namun pada akhirnya hal seperti itulah yang menggiring para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seksual. Pakaian yang digunakan perempuan tidak 100% menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Buktinya, ada banyak wanita yang menggunakan pakaian yang tertutup dan sopan, tetapi masih menjadi korban pelecehan seksual. Mengapa demikian? Karena jika pikiran dari pelaku itu positif, tidak memikirkan hal yang aneh, maka pelecehan itu bisa teratasi. Yang harus diperhatikan juga adalah pikiran dari pelaku. Perlu ada bimbingan bagi para pria khususnya. Jika semua pria tidak diselimuti nafsu belaka, maka dapat dipastikan pelecehan itu tidak akan terjadi. Nah, saya ada 2 contoh kasus. Yang pertama, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya bunuh diri di samping makam ayahnya. Diduga terjadi karena diperkosa oleh pacarnya hingga hamil dan disuruh menggugurkannya. Yang kedua, mahasiswi Unsri, korban pelecehan seksual dosen, dicoret dari daftar yudisium. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia. Lebih spesifiknya, pada pasal 45 disebutkan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan itu wajib untuk dilindungi, dihormati, dan juga tidak boleh dirampas oleh orang lain. Yang kedua, ada Konvensi CEDAW, yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia pada 24 Juli 1984. Yang ketiga, di KUHP
Kekerasan terhadap kesusilaan diatur dalam bab 14 pasal 284 sampai pasal 290 dan pasal 292. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengatasi pelecehan seksual di masa sekarang ini sedikit sulit, dikarenakan mindset orang-orang tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu baik. Akan tetapi, hal itu dapat dikurangi dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegahnya. Orang tua harus mendidik anaknya sedini mungkin, terutama yang laki-laki, tentang pentingnya kesetaraan, pentingnya saling menghargai dan juga menghormati perempuan. Untuk perempuan, bisa diberi pengetahuan dasar untuk membela diri ataupun apa yang harus dilakukan jika dilecehkan. Memahami isu-isu perempuan seharusnya dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu melabeli diri ini feminis. Dengan cara menjadi manusia yang sadar, cinta itu ada dan setara misalnya. Untuk kalian perempuan-perempuan luar biasa, mau aku atau kamu, merdekalah atas pilihanmu sendiri.